Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu baru kita dapat." Kata gurunya, "Ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia." Kata Syafi'i, "Mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu baru datang." Kata Imam Malik, gurunya, "Kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction ceramah dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Rizki itu hukumnya kalau kita bergerak itu tercatat untuk dikeluarkan. Rizki itu kalau kita bergerak hukumnya tercatat untuk diberikan, keluarkan. Ingat baik-baik. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam ikhtiar kita mencari rizki. Kalau kita bergerak itu dihitung. Perkara diberikannya kapan, nanti Allah sesuaikan dengan maslahat kita. Makanya kenapa sering Anda ikhtiar gak dapat, begitu dapat agak lama jadi banyak. Itu akumulasi dari awal sampai hari itu. Itu rumus. Itu ada rumus di Quran surah ke-51 di ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rizkimu telah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan. Kapan janji itu diberikan? Ketika Anda ikhtiar. Kalau kita ikhtiar itu keluar dengan apapun caranya. Ini kan cuma penyebutan tuh beda. Si fulan pejabat, si fulan pedagang, itu kan nama manusia, perbedaan saja. Intinya rizkinya diberikan. Itu sudah hukum. Jangankan manusia, hewan pun kalau mengikuti hukum ikhtiar diberikan. Ya, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditetapkan sejak kita lahir, dan Allah sudah menjamin rezeki untuk setiap makhluknya. Ya, meskipun seperti itu, kita harus tetap berusaha untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya, kita harus tetap bekerja keras dan juga disertai dengan doa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilancarkan jalannya rezeki kita. Yuk kita lanjut. Masukkan ke dalam logika, makhluk cicak merayap, makanannya terbang. Yang mau makan gak punya sayap. Masuk logika nggak? Kalau Allah titipkan ilmu, akal sedikit aja pada nyamuk, itu cicak jadi mainan. Cicak, kayak tangkap. Hikmah Allah nggak ngasih akal ke hewan. Tapi perhatikan nih, cicak tuh cuma diperintah merayap. Walaupun di dinding, itu pun kadang diam-diam. Diam-diam merayap. Kita diajarin orang tua kita kan, cicak di diam-diam datang. Perhatikan, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Kapan nyamuk datang ke cicak? Kalau cicaknya merayap. Sekalipun diam-diam, kalau cicaknya nggak mau merayap, tak akan datang nyamuknya. Nah itu, kalau secara logika itu nggak masuk ya. Cicak yang hanya merayap di dinding, nggak bisa terbang, kemudian makanannya yang berupa nyamuk, entah itu laron, itu bisa terbang. Tapi cicak itu bisa mendapatkannya, bisa menangkapnya, menangkap makanannya itu. Nah dari itulah kita jangan pernah khawatir soal rezeki. Yang terpenting kita itu harus ikhtiar, berusaha, bekerja keras. Ya insya Allah rezeki itu akan kita dapatkan. Entah itu sedikit atau banyak, itu harus tetap kita syukuri. Yuk kita lanjut. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capek, jangan jauhnya, yang dibayangkan halal.
Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatkannya, bukan engkau lelah mencari ini. Itu yang dimaksudkan. Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing dia mendapatkan rezeki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Ya, carilah rezeki dari yang halal. Ya, meskipun dari yang halal itu sedikit, tapi itu lebih baik, itu akan lebih berkah. Dan insya Allah akan cukup untuk kehidupan kita daripada rezeki yang haram yang banyak. Maka dari rezeki yang haram itu biasanya itu akan cepat habis dan akan membuat kita selalu merasa kurang dan juga tidak ada keberkahan di dalamnya. Yuk kita lanjut. Ya, rezeki yang ngatur siapa? Allah. Tugas kita itu bukan menghasilkan rezeki, tugas kita berikhtiar menunaikan perintah Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti ikhtiar aja, jangan ngatur berapa rezekinya. Anda boleh punya konsep, tapi yang dituntut ikhtiarnya, bukan hasilnya. Orang yang terlalu memikirkan hasil, banyak kecewanya, banyak lelahnya, dan seringkali nggak masuk akal. Seringkali nggak masuk akal. Ada proyek nih 100 miliar, ya, baru direncanakan, terus diambil orang, ya gagal deh 100 miliar. Anda dapat aja belum, udah bilang gagal. Ya, betul sekali. Yang ngatur rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita itu hanya diperintah untuk berikhtiar, berusaha. Kita harus bekerja keras. Ya, jangan sampai ketika kita misalnya bangun tidur pagi itu mikir dunia, mikir kerja, sampai kita melupakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu. Yuk kita lanjut. Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda, katanya, sini, mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu panen, petik, sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur, senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar, kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah, Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Iya. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Ya, itulah konsep rezeki. Rezeki itu ada yang diantarkan, ya mungkin karena amalan-amalan dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada yang kita harus menjemputnya. Kita harus ikhtiar dulu, harus berusaha dulu, harus kerja keras dulu, seperti itu. Tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha untuk mencari rezeki. Dan juga kita tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya dimudahkan jalannya rezeki kita, dan kita tetap tawakal, berserah diri kepada Allah SWT.
Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya atau sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.